Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa di mana saja berada, kita sudah sama-sama mengetahui bahwasanya saat sekarang ini kita sudah berada pada bulan yang sangat-sangat mulia sekali, yakni bulan kelahirannya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah penutup daripada sekalian nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan sebab kelahirannya ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di seluruh penjuru dunia, baik di desa maupun di kota-kota, umat Islam hari ini mereka merayakan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gembiranya sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya sang maha kekasihnya, sang maha idolanya yang akan memberikan pencerahan hidup selamat dunia sampai ke akhirat kelak. Hadirin berbahagia, di tiap-tiap negara melakukan acara ini. Karena begitu bahagianya hati mereka, karena begitu cintanya mereka dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini cuma salah satu video. Mari pemirsa simak baik-baik. Ini video bagaimana kegembiraan hati masyarakat Yaman. Mereka menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Mari simak videonya kaum muslimin berbahagia. Nah, hadirin berbahagia, itulah tadi video yang kita lihat sebentar ini. Begitu antusiasnya umat muslim. Ini boleh dikata acara Maulid Nabi yang dilakukan di Yaman ini adalah acara yang paling besar di seluruh dunia. Luar biasa sekali kaum muslimin berbahagia. Begitu gembiranya menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu dengan keberadaan ini muncullah orang-orang yang anti dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Masya Allah.
Bermacam-macam cara dia lakukan supaya bagaimana tidak lagi diwujudkan, supaya bagaimana tidak lagi ada acara Maulid Nabi ini. Mengatakan ini bid'ah lah, ini tidak dibuat Nabi lah. Ini selalu dalil yang dibaca. Tak kunjung berhenti, itu terus yang dibaca. Astagfirullah. Taubatlah saudara. Cobalah engkau merenung ke dalam hatimu, tilik ke dalam dirimu, betapa besarnya keagungan Nabi Muhammad SAW yang diutus Allah untuk kita. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan kenal dengan agama yang mulia ini, tidak akan tahu kita dengan diri kita. Tetapi kenapa semakin bertambah ilmu kita semakin menjadi orang yang sombong? Dulu sudah pernah saya bilang, karena khazanah Islam itu sudah makin berkembang, umat sudah semakin banyak, sedangkan tipu muslihat dunia ini semakin kacau, maka umat sudah jauh dari agamanya Allah Ta'ala. Maka butuhlah momen-momen tersendiri, momen-momen tertentu, di saat itu umat dikumpulkan untuk kembali berpikir bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi janganlah saudara-saudara ini istilahnya itu salah kaprah di dalam memahami hadis. Ini dikit-dikit kullu bid'atin dolalah. Itu terus yang diungkapkan. Kapan lagi kita minta maju? Masya Allah, kaum muslimin berbahagia. Jadi saudara-saudara kaum muslimin di mana saja berada, yang hari ini yang hatinya itu dongkol, hatinya itu benci, muak, dengki dengan kegiatan umat muslim yang melaksanakan acara Maulid Nabi, merenunglah sejenak. Ya kan di Mekah itu kan tidak ada acara seperti itu. Dia itu contohnya di Mekah Al-Mukarramah itu kan contoh panutan umat di situ. Wahai kaum muslimin yang berbahagia, sebelum masuknya Wahabi ke kota Mekah Al-Mukarramah, dahulu orang melaksanakan Maulid. Dahulu melaksanakan acara menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi setelah masuknya paham Wahabi itu, barulah ini dicangkuk-cangkuk. Ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Nah sampai detik sekarang kaum muslimin berbahagia, ini fakta. Tengok, kalau kita hanya merujuk kepada pelajaran atau pendidikan yang kita gapai dari kota Mekah Al-Mukarramah saat sekarang ini, mengerikan kaum muslimin berbahagia. Tengok ini baru kemarin ini, itu di sana diadakan konser besar. Apa itu tidak parah daripada bid'ah? Tengok nih videonya nih, coba tengok ya. Jangan di skip videonya, tengok ini ya. Apa seperti ini yang kita mau?
Nah, pemirsa, sudah pemirsa tengok sendiri, inilah modelnya yang terjadi sekarang ini. Yang mana pusat atau rujukan umat Islam sekarang ini itu sudah dirubah polanya. Malah hobinya sekarang untuk berparti. Masya Allah. La ilaha illallah. Mau seperti apa umat ini kaum muslimin berbahagia? Nah, ini yang terjadi. Sementara waktu kita yang mempertahankan bagaimana amalia-amalia yang dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, yang garis lurus terdahulu, yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang betul-betul mengamalkan syariat Islam dengan benar, dituding melaksanakan perkara bid'ah. Ini sudahlah. Ada satu batasan. Bahkan ini Allah Ta'ala sendiri yang menyampaikan, kalau sudah seperti ini di antara kita, lakum dinukum waliyadin. Kau laksanakanlah agamamu, jangan kau ganggu agamaku. Jadi sudah heran kita melihat umat sekarang ini kaum muslimin berbahagia. Sudah banyak ulama-ulama yang hebat, yang pakar-pakar. Kalau saya okelah, saya orang bodoh, orang awam seperti ini. Tapi banyak para ulama-ulama yang hebat-hebat, yang paham Al-Quran, paham hadis, macam-macam ilmunya, masih dilawan dengan kata-kata kullu bid'atin dhalalah. Masya Allah, kaum muslimin berbahagia. Jadi kenapa saya berbicara seperti ini? Ya, karena ndak kunjung selesai juga lah hal yang seperti ini di tengah-tengah masyarakat kita. Jadi saudara-saudaraku kaum muslimin berbahagia, ya, kalau antum betul-betul cinta dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ya, sekarang kita berpikirlah secara jernih. Kita mengingat kembali kelahiran sang kekasih kita. Siapa orang tuanya, di mana dia dilahirkan, untuk apa dia diutus. Sehingga kita mengenal kembali sosok yang mengajarkan kita. Itulah dia baginda Nabi Muhammad SAW. La ilaha illallah. Jadi sudahlah kaum muslimin berbahagia. Jadi kosakata seperti ini, ya, mengatakan orang itu beramal yang tidak dicontohkan Nabi lah, ya, mengatakan orang itu TBC lah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Orang berzikir dikatakan itu tidak dicontohkan oleh Nabi lah, orang kunut itu salah lah, bermacam-macam. Doa kepada mayat tidak sampailah. La ilaha illallah. Ini contoh lagi nih. Ini saya selipkan sedikit. Berdoa untuk orang mati, ya, tidak sampai. Ada sebagian yang bilang berdoa untuk orang yang mati tidak sampai. Kalau berdoa untuk orang yang mati tidak sampai, mau kita di saat sholat menyolatkan jenazah, itu kan ada 4 takbir tuh. Di takbir pertama kita baca surah Al-Fatihah. Di takbir kedua kita membaca selawat. Di takbir yang ketiga kita baca doa untuk si mayat. Kalau dia laki-laki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiyafanhu. Kalau dia perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiyafanha. Ya Allah, ampunilah ya Allah bagi ini mayat. Ya Allah. Jadi tambah lagi lah ilmu, ya. Tambah lagi ilmu, sehingga ilmu tadi itu tujuannya adalah untuk melunakkan hati kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi saudara-saudaraku yang anti dengan maulid ini, Masya Allah, ulang lagi lah belajar, ya. Tambah ilmunya sehingga kita beramal atau mengamalkan ajaran Islam ini dengan betul-betul hendaknya. Sehingga antara kita sesama muslim terjadilah persatuan dan kesatuan yang kuat hendaknya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah pertemuan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.